Baik, pada kesempatan di bulan Ramadan ini Ramadan yang keempat, ya, kita akan angkat, kita akan bahas bersama Bapak Kiai Haji Profesor Jai Muslimin, MA PhD, tentang bahagia, melihat orang lain bahagia. Di mana untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal ini, kita akan berdiskusi dengan Pak Kiai. Baik. Pak Kiai, kok bahagia melihat orang lain bahagia, Pak Kiai? Iya. Padahal yang saya lihat nih di beberapa YouTube, mereka nggak akan bahagia itu melihat orang lain bahagia itu. Tetangga beli mobil, orang tersebut ditempel koyo, dikasih minyak ya. Karena dia tidak bahagia melihat orang lain bahagia. Ini maksudnya apa nih Pak Kiai ini? Iya. Mengapa gitu? Apakah Islam ini juga bagaimana nih? Mengapa Islam mendefinisikan kebahagiaan itu sebagai pengalaman individual semata, tetapi ya, selalu mengaitkannya dengan kebahagiaan orang lain, Pak? Ya, jadi begini, pada dasarnya kelapangan dada, hati dan pikiran, itulah yang membuat kita menikmati dan merasa bahwa hidup ini adalah anugerah. Hidup adalah anugerah. Kalau kita lapang dada, lapang pikiran, lapang hati. Tapi kebalikannya, kalau dalam banyak peristiwa kita ini justru tidak termasuk orang yang berlapang dada, lapang hati dan pikiran, terasa setiap kejadian, apalagi kejadian itu dialami oleh orang lain, semisal kebahagiaan, ya, orang lain bahagia, orang lain menikmati hidup. Nah, itu bagi kita seperti kita tidak rela. Kok ada orang bahagia, lebih bahagia bahkan kelihatan dari saya. Nah, jadi tadi kita kembali kepada penjelasan Al-Imam Al-Ghazali tadi. Ada an-nafsus sabu'iyah, nafsu seperti binatang buas. Tapi ada nafsu, kondisi situasi hati yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah. Yaitu nafsu, kondisi situasi hati di mana dalam situasi yang sangat tenang. Berada dalam zona yang sangat tenang. Maksudnya tenang ini apa? Maksudnya tenang ini tidak penuh penyiksaan, tidak penuh ketersiksaan yang diakibatkan oleh orang tersebut sendiri, begitu. Nah, makanya kalau orang tidak lapang dada, kalau orang tidak lapang hati, kalau orang tidak lapang pikiran, ya, selalu merasa tersiksa kalau ada peristiwa-peristiwa tertentu. Dari mana datangnya? Sebenarnya ini dari personality yang bersangkutan sendiri. Nah, itu yang menyebabkan ya ketidaklapangan dada dan menyesakkan dadanya justru. Begitu. Orang lain beli mobil, dia merasa tidak bahagia. Ya. Orang lain beli motor baru, dia nggak bahagia. Betul. Termasuk itu ya, Pak Kiai, orang yang tidak lapang ya, Betul. di dalam. Betul. Terus, apakah bahagia, melihat orang lain bahagia itu merupakan tuntunan, ya, merupakan tuntunan moral yang realistis atau idealisme spiritual yang sulit untuk dicapai? Gitu? Sebenarnya kalau idealisme spiritual itu bukan sulit untuk dicapai. Memang tidak mudah untuk dicapai kalau kita tidak berlatih. Ini sama dengan kecakapan pemain-pemain, apakah itu bola, apakah itu basket, apakah itu aneka macam ragam olahraga. Tidak bisa dia mencapai sesuatu kecuali dia berlatih secara terus-menerus. Yang kemudian menyebabkan ia menguasai keterampilan tertentu yang dia inginkan itu. Nah, kondisi spiritual kita juga begitu juga sebenarnya. Kalau kita minus latihan, latihan untuk berpikir positif, positive thinking, latihan untuk selalu optimis, latihan untuk selalu bersyukur, latihan untuk selalu bersabar, latihan untuk selalu berlapang dada, latihan untuk selalu lapang pikiran dan hati. Itu kalau kita memang tidak melalui proses latihan, seperti orang-orang pemain bola, pemain basket, voli dan sebagainya, nggak bisa mencapai derajat tertentu kecuali dengan long lasting training. Begitu.
Jadi perbedaannya mendasar ini apa nih Pak Kiai antara kebahagiaan yang berakar pada empati gitu, Ya. dan kebahagiaan yang berakar pada superioritas diri. Nah, kalau kebahagiaan yang berdasarkan empati itu kebahagiaan yang sesaat. Oke. Jadi seperti juga luka yang sesaat. Kalau kita melihat orang lain kelihatannya serba berkekurangan, kita melihatnya sepertinya saya iba, gitu ya. Tapi itu pada momen tertentu saja. Tidak dia melanjutkan bagaimana caranya ketika saya iba kepada seseorang yang kurang beruntung, kemudian berusaha untuk bertanya, kenapa si fulan ini kurang beruntung? Yeah. Nah, saya berusaha untuk memperbaiki situasi yang membuat dia kurang beruntung. Nah, kalau yang satu iba semata-mata berhenti pada iba, 5-10 menit, yang satu iba menyebabkan ia berpikir tentang akar penyebab dari sesuatu yang mengenaskan ini. Nah, sama dengan tadi, ya, apakah ini empati atau superioritas kepribadian? Orang yang memiliki kepribadian yang superior, Yeah. tinggi, adalah orang-orang yang dilukiskan di dalam Al-Quran, illal musallin alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang memang tenang seperti tenangnya orang sholat, karena khusyuknya dia sholat, maka dia mencapai derajat ketenangan yang luar biasa. Nah, ini artinya orang yang tidak mudah tergoda, Okay. orang yang tidak mudah terprovokasi, orang yang tidak mudah diadu domba, ya, karena ketenangannya itulah maka dia berpikir logis, sistematis, dan based on data. Berbasiskan pada data. Nah, itu sebenarnya itu yang situasi itu yang dikehendaki melalui kita puasa juga, ya. Jadi jangan iba dengan orang miskin gara-gara pengalaman individual kita saja. Itu sudah baik, tapi tingkatkan rasa belas kasihan dan iba itu untuk menghilangkan akar. Kenapa kemiskinan tetap ada? Kenapa ketidakberuntungan ini tetap ada? Ini bukan faktor semata-mata individu, tapi faktor yang melingkupinya secara sosial. Nah, mungkin seperti itu perjalanannya. Iya. Kalau begitu Pak Prof, terkait dengan mengapa terjadinya kecemburuan sosial itu, atau mengapa kecemburuan sosial itu menjadi penghalang terbesar gitu bagi kebahagiaan bersama, bahkan di komunitas yang religius ya. Ternyata yang namanya cemburu sosial itu bukan hanya pada level-level ya maaf gitu ya, menengah saja, sampai ke atas pun juga, sampai orang yang istilahnya tingkat religius yang tinggi pun juga menyasar sampai ke mereka juga ya, kepada komunitas mereka juga ya. Mengapa itu kecemburuan sosial? Nah, itulah manusia, tetaplah ia manusia dengan aneka macam ragam warna dan aneka macam ragam nafsu yang melingkupinya. Jangan salah, di komunitas-komunitas pengajian tertentu, ya, mohon maaf, ini ilustrasinya kebetulan ibu-ibu nih. Bukan kita tidak menghargai ibu-ibu ya. Iya. Jadi kalau datang ke majelis taklim itu yang penting apa? Yang penting membawa gelang yang paling berat. Supaya, mulai dari seragamnya, mulai dari gelangnya, mulai dari cincinnya, mulai dari tasnya, ya kan? Jadi itu forum di mana segala hal tentang superioritas fisik kita harus kita tampilkan pada forum itu. Kadang ada orang mengalami dan menjalani fokus majelis taklim itu justru itu yang terpenting. Gitu kira-kira. Nah, oleh karena itu sebenarnya agama Al-Quran, pesan suci, harus senantiasa menjadi perenungan individu-individu untuk konteks sosial yang dia hadapi, sehingga dia mendapatkan inspirasi dan masukan yang seharusnya seperti apa, sebaiknya secara proporsional dia lakukan. Nah, itu sebenarnya. Jadi jangan datang ke tempat yang mulia
tapi justru kita maksudkan di situ untuk memamerkan. Pamer. Nah, Iya, jadi iya. ini flexing Iya. melalui majelis taklim Iya. ya. Nah, misalnya Punya seperti itu. gelang, poster radar gitu ya, Betul. renter, cincin segala macam gitu ya. Nah, itu Itu kira-kira. seharusnya nggak dibawa ya Pak Prof ya ke majelis taklim. Simpen di rumah aja lah gitu ya. Simpan di rumah, simpan di rumah. Ya, ya, Iya, ya. iya. Kita datang ke majelis ilmu, kita datang ke majelis hati dan pikiran. Bukan kita datang ke arena flexing. Iya, iya. Nah, Baik. kira-kira begitu. Iya. Apa sih Pak Prof reaksi yang spontan batin kita itu ketika melihat orang lain itu memperoleh kebahagiaan yang kita dambakan? Reaksi spontan kita itu apa? Sebaiknya kita mengatakan sama-sama kita bersyukur seperti si fulan yang sedang berbahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah tetangga sudah dilantik sebagai pejabat misalnya. Alhamdulillah Tetangga anak baru beli tetangga mobil baru. sudah memiliki Mobil baru, pekerjaan yang hebat, ya kan? Nah, misalnya begitu. Jadi kita ikut bersyukur, kita ikut mengucapkan alhamdulillah, kita ikut bahwa dunia ini luas, bukan hanya diri kita. Karena kalau dunia hanya dikuasai oleh kita, wah, betapa ambisiusnya kita. Betul. Nah, betul. makanya Iya, iya. berikan kelapangan kepada orang lain. Toh dunia ini pada dasarnya luas sekali, bukan hanya semata-mata karena orang lain bahagia, kemudian kebahagiaan kita akan hilang dengan kebahagiaan orang lain. Nah, tidak seperti itu. Iya. Iya. Ya seharusnya begitu ya Pak Prof. Ya, Namun yang terjadi sekarang gitu. kebanyakan begini nih. Nah, Mengapa sih kita terkadang itu lebih mudah bersedih atas penderitaan orang lain daripada ikut bahagia atas keberhasilannya gitu? nah itu dia. Jadi Ini yang banyak terjadi nih Pak Prof. nih ya. makanya Pak sebenarnya Kiai, gimana itu Pak Kiai? ada konsep-konsep yang berkaitan dengan itu yang harus kita biasakan, ya. Kenapa kita memiliki konsep tentang kafalatul yatim? Menjadi orang tua asuh anak yatim. Itu maknanya kebahagiaan dan akses kebahagiaan yang harus dilalui misalnya dengan pendidikan, yang harus dilalui misalnya dengan penajaman keterampilan dan profesionalisme di bidangnya masing-masing. Itu jangan hanya juga milik individu tertentu atau kelompok tertentu. Anak yatim yang secara logika terputus aksesnya, kita sambungkan dia dengan akses pendidikan yang baik. Kita sambungkan dia dengan pusat-pusat pengembangan diri dan kompetensinya yang memadai. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka tadi kita bahagia melihat orang lain bahagia. Kita bahagia melihat anak yatim yang pada asalnya terputus dari aneka macam ragam akses untuk pengembangan dirinya. Tadi kita berhasil untuk menyambungkan itu. Maka Rasul mengatakan ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Nanti pada saatnya kita akan melihat Rasulullah bersama orang tua asuh anak-anak yatim itu berada di surganya. Dan merekalah orang-orang yang pertama kali akan berada dalam barisan dan kelompok Rasul. Karena Rasul itu sendiri juga orang yatim dulunya, begitu ya. Nah, jadi kita melihat kebahagiaan ini untuk bisa dibagi, itu penting. Kita melihat kebahagiaan ini untuk tidak dimonopoli oleh nafsu angkara murka kita sendiri, nafsu ingin sangat dominan sendiri. Nah, maka berbahagialah ketika melihat orang lain berbahagia. Oke. Ya, Nah, sekarang kan bulan Ramadan nih Pak Prof betul, ya. betul. Puasa itu dapat nggak sih membantu diri kita gitu ya? Pada saat orang lain berbahagia, kita juga ikut berbahagia. Bisa sih puasa sebagai tool gitu. Bisa sekali. Makanya kita merasakan lapar, tapi begitu kita berbuka puasa kita bahagia. Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang lain, sesungguhnya pahala puasanya untuk dia dan untuk yang memberikan makanan kepadanya. Nah, kan itu
ilustrasi tentang berbagi kebahagiaan ini. Iya. Lis-shaimi farhatani. Farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang berpuasa itu secara alamiah Iya. memiliki dua momen bahagia. Momen yang pertama tatkala mendengar suara adzan maghrib, Iya. segera dia berbuka. Baik. Momen yang kedua, dia bahagia nanti akan ketemu Baik. Robnya Iya. di kemudian hari. Nah, Baik. kalau kita berbagi, ya berbagi takjil, berbagi makanan berbuka, itu simbol kita mau untuk membuat orang lain Bahagia. dan kita berbahagia melihat orang lain berbahagia. Begitu nih. Baik nih Pak Kiai, karena menjelang berbuka, sebentar lagi nih Pak Kiai. Baik, baik. Ya, kita akhiri ya Pak Kiai ya. Baik, Nih. baik, baik. Baiklah kalau gitu Bapak dan Ibu sekalian, ya demikianlah kita di hasil diskusi kita, hasil pembahasan kita, yaitu dengan Pak Kiai Haji JM Muslimin. Ya. Semoga apa yang sudah kita peroleh pencerahan pada sore hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Apalagi saat sekarang ini kita sedang menjalankan ibadah puasa yang keempat. Ya. Sebelum kami akhiri podcast 9, kami mengingatkan kembali, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.